Di nama Yesus, kami siap menyambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kami sambut firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita silakan duduk kembali ke tempat duduk kita. Masing-masing kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kembali lagi kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Bagaimana kisah seorang yang hidup takut akan Tuhan yang bernama Daniel, yang hidupnya sebenarnya dari masa mudanya, hidupnya sudah tergolong hidup yang senang karena dia dibesarkan dari keluarga yang memadai secara ekonomi. Tetapi karena pergumulan datang, karena masalah datang dalam hidupnya, waktu itu Raja Babel datang ke negeri Israel, yaitu kotanya Daniel. Dan pada waktu itu Raja Babel yang bernama Darius meminta supaya kalau ada orang-orang muda di kampungnya atau di kotanya Daniel itu, supaya dibawa ke Babel dan mau dipekerjakan di sana sebagai pembantu. Tetapi Raja Darius waktu itu meminta sebagai persyaratannya, orang-orang muda yang mau diambil harus orang-orang yang manis sikapnya dan elok parasnya, yang tampan. Ya, dan itu pada waktu itu dilihat Daniel memang masa mudanya orang yang manis sikapnya, orang yang memang sudah dibentuk dari keluarga yang hidup takut Tuhan dan dididik sebagai anak remaja yang baik. Dan juga Daniel pun punya pendidikan. Itulah yang menjadi persyaratan Raja Darius, dan akhirnya salah satu Daniel lah yang diambil waktu itu, lalu dibawalah ke negeri Babel dan dijadikanlah di sana sebagai pembantu ataupun sebagai tenaga-tenaga honor di kantor gubernur Raja Darius, yang disebut kantor istananya. Jadi disitulah Daniel memulai karirnya dari nol, dari bawah sama sekali. Dan Daniel harus meninggalkan semua keluarga yang sangat dikasihinya, disayanginya. Harus meninggalkan kampungnya karena harus dipaksa, tidak bisa menolak. Karena permintaan Raja Darius itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan akhirnya Daniel pun melepaskan semua orang-orang yang dia sayangi, dia kasihi, yaitu keluarga besarnya yang tinggal di negerinya Israel. Harus mengikuti perjalanan jauh ke negeri Babel untuk dijadikan pekerja buruh ataupun karyawan, staf biasa di kantor istana Raja Darius. Telah sampai di negeri Babel, maka Daniel dengan segala berat hati dan sedih, dia harus menjalani dengan terpaksa semuanya. Lalu Daniel pun mulai berpikir, karena dia pikir sudah harus dijalani hidup ini seperti ini. Mau apa dibilang, mau kembali pun ke kampung tidak bisa, karena dikawal ketat. Harus bekerja bagi Babel. Akhirnya Daniel pun yang orangnya luas, orangnya fleksibel, akhirnya belajarlah menerima kenyataan. Dia akhirnya menerima kenyataan walaupun begitu berat bagi dirinya menjalaninya.
Dan akhirnya Daniel menerima bekerja di kantor gubernur istana Raja Babel sebagai buruh yang dari bawah sama sekali, dari nol. Tetapi Daniel sudah dibekali dari keluarga yang takut Tuhan. Dari sejak masa kecil Daniel, dia sudah diajari supaya takut akan Tuhan, supaya selalu berbuat baik, supaya selalu ingat berdoa, supaya selalu ingat Tuhan dalam hidupnya. Dia hampir sama didikannya dari keluarga Yusuf juga, yang dari kecil sudah diajari mengenal Tuhan, diajari berdoa, diajari takut Tuhan. Nah saudara, bekal yang sudah dididikkan dari masa kecil Daniel, itulah yang menjadi hidupnya di masa dewasanya. Walaupun dia dibuang ke Babel jauh, hidupnya tetap seperti apa yang sudah diajarkan kepadanya dari kecil oleh keluarganya. Hidup takut Tuhan. Di negeri Babel bukanlah seperti di negerinya Daniel, yang ada tempat ibadah, yang bebas melakukan ibadah seperti dia waktu di kampungnya, yang bebas berdoa seperti dia di tengah-tengah keluarganya di negerinya. Tidak seperti itu didapatinya di negeri Babel. Tidak ada tempat ibadah di sana seperti ibadahnya Daniel. Tidak ada didapatinya orang-orang berdoa seperti di kampungnya yang didapatinya dari kecil. Banyak yang berdoa, apalagi keluarganya pun orang yang berdoa. Tapi bagaimanakah Daniel menghadapi kehidupan yang seperti ini, yang mulai memasuki masa usia dewasanya? Saudara, Daniel belajar melapangkan hati dan menerima situasi dan keadaan. Satu hal yang dia lakukan, bahwa dari kecilnya dia tahu bahwa berdoa itu sudahlah menjadi kewajibannya yang diajarkan oleh orang tuanya. Berdoa itu adalah sebuah kewajiban. Karena apa? Karena itu adalah perintah dari Sang Maha Kuasa bagi kita pengikutnya, bahwa kita harus berdoa. Bahkan di dalam kitab Yeremia dikatakan, kalau kita tidak berdoa itu sama dengan sebuah perbuatan dosa. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar kewajiban, bahkan lebih tinggi dari sekedar kewajiban yang namanya berdoa itu. Bahkan jikalau aku tidak berdoa, Tuhan, berdosalah aku di matamu, kata Nabi Yeremia. Bahwa kalau tidak berdoa itu sudah sebuah dosa di mata Allah. Karena apa? Karena tidak mentaati perintah Tuhan menyuruh kita berdoa. Jadi dia lebih tinggi lagi dari sekedar kewajiban, saudara. Kalau kewajiban yang sudah diterapkan di dalam dunia, kalaupun kita tidak melakukannya, bisa saja itu tidak menjadi dosa. Tetapi yang namanya berdoa itu sudah kewajiban, dan bahkan kalau kita tidak melakukannya sudah menjadi sebuah dosa di mata Allah. Ini lebih tinggi dari sekedar kewajiban bahkan, saudara, kalau kita tidak berdoa. Dan Daniel yang sudah dididik keluarganya dari kecil harus berdoa. Ini belum menyangkut dalam hal pergi beribadah, saudara. Kalau beribadah itu pasti dia dengan pergi ke bait Allah, ke rumah Tuhan untuk beribadah di sana. Tetapi yang namanya berdoa itu sudah diajarkan keluarganya, itu sesuatu yang harus dilakukannya di rumah. Di rumah
Itu sudah diajarkan dari masa kecilnya supaya dia harus selalu berdoa. Dan setelah Daniel sampai ke negeri Babel dan dia harus memulai kehidupan yang baru yang sama sekali sangat membingungkan dia. Dia harus bekerja dari apa yang belum dia tahu, bagaimana pekerjaan di kantor istana Raja Darius. Dia harus bekerja sebagai pembantu di sana, sebagai tenaga honor di sana. Dan dia harus tetap mengikuti teladan keluarganya yang sudah diajarkan dari kecil dengan berdoa. Dan Daniel tetap tidak melupakan kebiasaannya berdoa. Setiap hari dia berdoa. Setelah Daniel mendapatkan gaji yang sesuai dengan pemberian raja, dia mulai mengontrak rumah. Dia mulai menyewa rumah tempat tinggalnya. Dia bisa mulai menyewa rumah. Dan akhirnya saudara, mulai lebih bebaslah Daniel berdoa di tempat tinggalnya. Nah saudara, akhirnya dia bisa menerima keadaan dan bisa mulai beradaptasi dengan pekerjaannya. Dan mulailah dia menerima dengan lapang hati pekerjaannya. Walaupun di negeri yang jauh dari kampungnya. Dan dia akhirnya boleh menekuni pekerjaannya. Dia mulai tekun bekerja sambil tekun berdoa. Dan raja mulai memperhatikan Daniel. Dan mulai menaruh perhatian yang dengan kasih sayang pada Daniel. Kenapa? Karena Daniel pribadi yang baik. Selain dia sudah membiasakan diri berdoa, dia pribadi yang baik. Baik kepada semua orang dan baik juga kepada pekerjaannya. Mulai raja terpikat kepada dia karena kebaikan dan kesungguhan Daniel bekerja. Dan akhirnya mulailah tahap demi tahap raja mempercayakan pekerjaan-pekerjaan kepada Daniel dan karir-karir kepada Daniel. Dan akhirnya dia dipercayakan sebuah jabatan. Dan akhirnya dengan ketekunan Daniel, dia sampai dipercayakan sebagai pejabat tinggi di kerajaan Raja Darius, negeri Babel. Dia dipilih menjadi salah satu pejabat tinggi. Mulailah di situ dapat ada tantangan. Ternyata teman sejabatnya yang sesama pejabat tinggi mulai menaruh iri hati kepada Daniel karena melihat raja, kenapa begitu sayang raja ini kepada Daniel? Padahal Daniel ini kan orang, bukan putra daerah. Ini kan orang pendatang. Kita inilah yang putra daerah. Harusnya kitalah yang lebih berpihak. Raja ini berpihak pada kita. Karena kita yang harus lebih disayanginya sebagai putra daerah. Yang berasal dari Babel ini sendiri. Tapi kenapa Daniel begitu disayangi Raja Darius? Lebih dari seperti memperhatikan kita. Saudara, mulai timbul kecemburuan. Inilah karena kalau sudah ada roh-roh saudara otonomi yang mau mengutamakan putra-putra daerah, kalau ada orang asing mulai disisihkan. Jadi teman sepejabat ini mulai menaruh cara bagaimana caranya menjatuhkan Daniel ini. Karena mereka cemburu, iri. Bagaimana supaya Daniel ini tidak disayang raja. Dan bagaimana Daniel ini supaya jatuh dari jabatannya.
Jangan dia duduk di jabatannya ini. Saudara, akhirnya mereka menaruh cara dan strategi untuk menjatuhkan, dan itu dilakukan mereka di belakang Daniel tanpa diketahui Daniel. Daniel yang adalah polos-polos, tulus-tulus, dia tidak memikirkan bahwa akan ada orang yang berniat jelek terhadap dia. Dia hanya tahu satu, bahwa raja yang mempercayakan, bahwa aku dipercayakan sebagai pejabat tinggi seperti ini. Ya sudahlah, aku kerjakan karena raja yang mempercayakan. Dia tidak ada pikiran-pikiran negatif bagi dia. Kalau apakah jangan-jangan ada nanti teman yang lain yang iri, dengki kalau aku jadi pejabat sebab aku bukan putra daerah di Babel ini. Dia tidak berpikir di situ. Dia hanya sudah diajari berpikir positif dari tengah-tengah keluarganya. Tidak ada berpikir-pikir negatif-negatif di pikiran Daniel. Tetapi orang yang iri dengki tetap melakukan apa yang ada di pikirannya. Mereka menjebak Daniel untuk menjatuhkan jabatannya. Dengan berniat jahat di hatinya, tidak pantas kau menjadi pejabat seperti kami, karena kau orang yang dari luar. Lalu dia mengatur dengan diam-diam tanpa diketahui Daniel. Dia mencari muka kepada Raja Darius, pemimpin mereka, dengan berpura-pura berkata, seolah-olah mau menghormati raja, sikap hatinya dengan berkata, wah, kalau raja buat surat perintah supaya semua orang di negeri ini berdoa kepada raja, maka nama raja akan lebih diagungkan. Karena semua orang akan berdoa kepada raja, dan semua orang pasti lebih menghormati raja. Lebih baik buatlah raja surat perintah supaya semua orang berdoa. Nah, pada waktu itu raja tidak tahu bahwa Daniel tidak merasa bahwa akan ada maksud jahat mereka itu ke arah Daniel. Karena dia percaya kepada pejabatnya. Akhirnya saudara, ternyata niat busuk teman pejabatnya Daniel itu didengarkan raja. Akhirnya dikeluarkanlah surat perintah supaya semua orang di negeri Babel berdoa. Jangan ada berdoa kepada yang lain selain kepada Raja Babel. Dengan keluarnya surat ini, demikianlah dikatakan kitab Daniel. Saya akan membacakan buat kita semuanya kitab Daniel pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya bacakan ayat 10. Daniel pasal 6 ayat 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dengar, saudara, perhatikan di sini. Begitu didengarnya surat perintah itu dibuat, langsung langkah yang pertama yang dilakukan Daniel, langsung pergi pulang ke rumahnya dan masuk ke dalam kamarnya, naik ke lantai atas kamarnya, ada di tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Nah, di situ dia langsung sujud berdoa dan memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Tidak ada yang lain yang dipikirkan dan yang dilakukan Daniel. Begitu didengarnya bahwa surat perintah raja telah dibuat, bahwa semuanya orang harus berdoa kepada raja, jangan ada berdoa kepada yang lain, dia langsung lari pulang dan pergi ke rumahnya, lalu sujud berlutut berdoa dan memuji Allah.
Dikatakan seperti yang biasa dilakukannya, berarti hal ini sudah menjadi kebiasaannya dari kecil. Bahwa berdoa itu sudah menjadi kebiasaannya. Saudara, ini sangat perlu menjadi teladan bagi kita. Mari kita lebih tingkatkan, mari kita lebih sungguh-sungguhi lagi berdoa. Bahwa kita harus membiasakan diri menjadikan sebuah gaya hidup berdoa di dalam kehidupan kita. Inilah yang dilakukan Daniel. Lalu ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas. Jadi saudara perhatikan, orang-orang yang berniat busuk, berarti busuk tadi teman sejabat Daniel itu, berarti begitu Daniel dilihatnya, sikapnya ketika tahu surat perintah itu dibuat, mereka memperhatikan Daniel dari jauh. Bahwa mereka melihat Daniel, apakah reaksi Daniel? Dan mereka melihat Daniel langsung pulang ke rumahnya. Langsung ternyata mereka langsung mengikutinya. Upaya mencari tahu. Jangan-jangan dia mau berdoa ini kepada Allahnya. Kenapa dia pulang langsung ini dengan mendengar surat perintah dikeluarkan raja ini? Saudara, nampak sekali, kelihatan sekali mereka membuntutinya. Inilah niat busuk. Zaman ribuan tahun yang lalu saja, pada zaman Daniel sudah ada ternyata hati yang busuk seperti ini. Apalagi sekarang. Karena semakin lama dunia ini semakin busuk hatinya, saudara. Hati orang-orang dunia ini semakin lama semakin buruk, bukan? Tidak ada semakin membaik keadaan dunia ini. Karena memang Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, keadaan dunia akan semakin rusak. Hati manusia semakin bengkok. Berarti dari zaman Daniel saja sudah ribuan tahun saja sudah ada punya hati yang niat busuk dalam hal jabatan pekerjaan yang seperti ini, apalagi sekarang. Kalau dulu saja sudah begitu ada jahatnya, busuknya hati orang, apalagi sekarang busuknya udah lebih besar. Karena setan semakin meningkatkan kerjaannya kepada dunia ini, kepada manusia di dunia ini untuk berhati busuk. Bayangkan ribuan tahun saja yang masih kita tahu dulu masih banyak polos-polos manusia. Sudah ada juga yang berarti busuk seperti ini. Apalagi sekarang. Jadi kita tidak bisa lagi polos-polos. Begitu saja bahwa menganggap orang-orang itu semuanya adalah orang-orang yang berhati baik. Tidak, saudara. Sekarang ini manusia sudah lebih banyak hati yang busuk dibandingkan zamannya Daniel. Ternyata di lingkungan jabatan-jabatan pun, lingkungan pejabat-pejabat pun banyak yang busuk di zaman Daniel seperti ini, apalagi sekarang. Semuanya nanti hanya bermanis bicara di depan umum. Tetapi di hatinya, kalau ada yang tidak disukainya, yang naik jabatannya, wow, sikut menyikut. Bahkan sampai ada istilah sekarang ini, jual beli jabatan pun mau demi jabatan, apalagi menyikut teman supaya jangan naik dia, supaya dirinya yang naik. Itu udah jelas, sedangkan jual beli jabatan ada, apalagi soal sikut menyikut. Dan itu ribuan tahun yang lalu, yang begitu lama zamannya Daniel sudah ada. Saudara, dari sinilah kita belajar memang seluruh kehidupan, aspek, jenis kehidupan ada di Alkitab. Semakin dalam kita belajar Alkitab, semakin tahu banyak Alkitab, semakin tahu banyak tentang sisi-sisi kehidupan. Saudara, di sini gerak-gerik orang yang berhati busuk ini pada Daniel, kita perhatikan di ayat 12 itu, saya baca sekali lagi.
Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel. Berarti kan sudah dibuntuti. Berarti kan sudah di mata-matai mereka. Bahwa akan ada reaksi yang akan dilakukan Daniel setelah keluarnya surat perintah itu. Dan Daniel bereaksi langsung pulang ke rumah dengan segera dan mereka sudah melihatnya. Berarti mereka sudah membuntuti Daniel dengan cara tanpa diketahui Daniel. Karena Daniel adalah orang yang diajari takut Tuhan. Jadi dia tidak mengerti mengenai kebusukan hati, kelicikan. Dia tidak pikirkan mengenai itu. Karena satu hal yang dipikirkan bahwa dia diajari dengan berbuat baik saja. Takut Tuhan. Tapi orang yang busuk memang busuk hatinya ini. Saudara, satu hal yang kita mau lihat di sini, karena Daniel hanya satu yang dia tahu dan yang dia lakukan dalam hidupnya, dia hanya berpikir positif, hanya tahu takut Tuhan. Lebihnya dengan adanya orang yang berhati busuk, itu Tuhan yang menghadangnya dari Daniel. Itu Tuhan punya urusan. Saudara, karena tekunnya Daniel berdoa, inilah yang membuat Tuhan jadi turun tangan menjagai Daniel. Jadi apakah senjata kita dari orang-orang yang berhati busuk? Hanya doa. Kita tidak perlu jadi belajar sebuah kelicikan untuk bisa menghadapi orang licik. Kita tidak perlu menjadi orang yang belajar untuk menjadi orang yang licik supaya bisa menghadapi orang licik. Kita cukup tekun berdoa supaya bisa Tuhan yang turun tangan menghadapi orang-orang yang licik, yang berhati busuk. Kita tidak perlu belajar untuk mempunyai hati busuk untuk bisa menghadapi orang yang berhati busuk. Tidak perlu kita belajar, lebih baik saya hati busuk saja. Oh, orang yang hati busuk jadi dia yang menang, dipilih jadi pejabat. Berarti saya harus ikut jadi hati busuk dong supaya bisa dipilih nanti. Tidak, saudara. Kita punya Tuhan. Orang yang berhati busuk ini, temannya pejabat Daniel tadi, dia tidak takut apa-apa untuk mempunyai hati busuk. Kenapa? Karena memang dia tidak punya Tuhan. Tapi kita kan punya Tuhan. Untuk apa kita menjadi hati busuk? Supaya bisa menghadapi orang berhati busuk. Kita cukup menghadapi mereka dengan berdoa. Dan Tuhanlah yang berhadapan dengan orang-orang yang berhati busuk. Sebab hati busuk itu berasal dari setan. Dan Tuhan sudah mengalahkan setan. Daniel menang menghadapi orang yang berhati busuk karena berdoa. Daniel tidak jadi, aku memang dibesarkan di tengah-tengah keluargaku yang dengan hati yang polos, hati yang jujur karena diajari takut Tuhan. Tapi di negeri rantau di Babel ini ternyata ada orang yang berhati busuk. Berarti aku juga harus belajar menjadi punya hati busuk supaya bisa menghadapi orang-orang yang berhati busuk seperti ini. Daniel tidak mau seperti itu. Dia tidak mau dirubahnya hal yang baik dalam dirinya menjadi hal yang tidak baik. Dia tetap pertahankan hidup yang sudah diajari dari tengah-tengah keluarga di kampungnya, hidup takut Tuhan,
hidup berdoa kepada Tuhan, itulah yang dia teruskan. Dia tidak perlu harus mempelajari hati busuk itu bagaimana ya, kelicikan-kelicikan itu bagaimana ya, supaya bisa aku mengerti orang-orang yang berhati licik. Tidak perlu, saudara. Cukup kita berdoa, membiasakan diri berdoa tekun, Tuhan ada dan melihat. Jauh lebih aman dan nyaman hidup kita yang seperti itu, daripada kita jadi belajar untuk berhati busuk, mempelajari hidup licik. Pasti kita nanti dalam menjalani hidup tidak nyaman, karena kita tidak terbiasa dengan hati licik seperti itu, saudara. Tetapi kalau kita berdoa, kita akan tetap aman dan nyaman dalam hidup kita. Karena kita semakin berdoa, semakin kita tahu Allah itu ada dan melihat segala pergumulan kita. Tuhan ada dan melihat segala pergumulan kita. Saudara, itulah yang dilakukan Daniel. Walaupun bagaimana liciknya temannya itu. Di ayat 12 itu sangat jelas sekali kita melihat bagaimana gerak-geri orang yang berhati busuk, teman pejabat Daniel itu. Ayat 12 itu dikatakan, lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel. Mereka langsung datang. Hanya jarak waktu yang sangat sedikit. Begitu Daniel masuk ke rumahnya dan duduk berlutut berdoa, rupanya sudah langsung masuk temannya tadi. Berarti itulah tandanya bahwa mereka sudah membuntuti Daniel. Apa maksud mereka untuk mau mendapati Daniel di rumahnya? Mungkin niat mereka, pikiran licik mereka, supaya sebagai datang berkunjung sebagai teman sepejabat. Tapi ternyata hati busuk mereka hanyalah mau mendapati Daniel sedang berdoa supaya dijebak. Dilaporkan kepada Raja Darius bahwa kami sudah mendapati Daniel, Raja. Dan kami langsung mempergokinya, karena kami langsung mengikuti dia dari belakang dan mempergoki dia. Jelas kami lihat dia sedang berdoa kepada Allah dia, bukan kepada raja. Sementara raja sudah sempat mengeluarkan surat perintah, karena pejabat tadi yang berniat hati busuk tadi pun sudah menjebak raja, supaya mereka bisa nanti menuntut. Raja kan sudah mengeluarkan surat perintah. Jadi harus ditegakkan raja surat perintah itu dengan menghukum Daniel. Padahal raja itu sangat sayang sama Daniel. Saudara lihat. Inilah pekerjaan orang-orang yang berhati busuk ini. Iri, dengki, cemburu, jahat. Hatinya seperti pahit, seperti empedu. Hanya bagaimana supaya orang jatuh yang dipikirinya. Dia dirinya supaya dia naik, itu yang dipikirinya. Bagaimana dia bahagia di atas penderitaan orang lain, itu yang dia mau. Saudara, tapi kita satu hal yang mau kita lihat di sini. Bisakah Daniel jatuh oleh kebusukan mereka? Walaupun sanksi dijatuhkan kepada Daniel, tapi Allah yang maha besar turun tangan menolong Daniel. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan firman Tuhan, kutuk pun bisa dirubah Tuhan menjadi berkat. Hukuman yang dijatuhkan kepada Daniel diubah Tuhan menjadi sebuah berkat anugerah. Justru lewat hukuman yang harusnya Daniel seperti jadi kalah lewat sanksi yang diberikan itu, tapi hukuman itu diubah Tuhan jadi anugerah. Lewat itulah Daniel dianugerahi
menjadi sebuah pejabat tertinggi. Dia dianugerahi menjadi seorang pemegang pejabat tertinggi, dinaikkan jabatannya, pangkatnya. Dia dipilih raja menjadi seorang pejabat tertinggi negara Babel. Yang waktu itu ada 3 pejabat tertingginya, salah satunya Daniel. Bayangkan saudara, karena adanya pembelaan Tuhan, bagaimanakah Tuhan bisa turun tangan membelanya? Karena dilihat Daniel tekun berdoa. Berarti perlu sekali kita membiasakan diri berdoa. Jangan sekedar berdoa. Jangan mau sekedar berdoa, tapi berdoalah dengan sungguh-sungguh, berlutut, merendahkan diri, memohon, serta memuji Allah dalam berdoa. Ini udah ribuan tahun, zaman Daniel dulu. Tapi Alkitab berlaku setiap hari sampai sekarang. Firman Tuhan tidak pernah usang. Sebab kitab suci ini, Alkitab ini bukanlah sejarah. Bukanlah buku sejarah. Tetapi Alkitab adalah kabar baik. Yang selalu menjadi kabar baik setiap hari. Walaupun dari ribuan tahun lalu sampai sekarang, Alkitab tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Alkitab tidak pernah usang. Berarti kalau Daniel rahasia kesuksesannya dalam menghadapi semua orang yang berhati busuk, yaitu dengan berdoa, sekarang pun masih berlaku. Perlu kita membiasakan diri berdoa. Berdoalah dengan merendahkan diri berlutut, memohon, dan berdoalah disertai dengan memuji Allah. Di ayat 11 itu sangat jelas dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Gaya udah menjadi gaya hidup. Kalau sesuatu itu sudah menjadi kebiasaan kita lakukan, itu berarti sudah menjadi gaya hidup. Tidak ada lagi beratnya sedikit pun melakukan itu. Udah enjoy saja kita dengan berdoa itu kalau sudah menjadi hal yang biasa kita lakukan. Kayak senang kita melakukan itu gitu. Kalau berdoa itu kayak senang kita. Tidak beban lagi. Udah menjadi gaya hidup. Berlutut, merendahkan diri dan memohon, berdoa serta memuji Allah. Biarlah ini menjadi renungan kita dan menjadi rema bagi kita untuk kita lakukan. Ternyata berdoa itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Mari kita tingkatkan doa-doa kita. Kita teladani hidup berdoa Daniel ini. Inilah yang membawa Daniel kepada puncak kesuksesannya. Bisa menjadi pejabat tertinggi negara di negeri orang. Jadi sangat tidak jauh beda dengan kronologi atau riwayat kehidupan Yusuf. Bisa mencapai puncak jabatan yang tertinggi walaupun di negeri orang. Kenapa?
Karena mengandalkan Tuhan dengan berdoa. Sama juga yang dilakukan Yusuf, seperti yang dilakukan Daniel ini. Yusuf yang sudah diajarkan dari tengah-tengah keluarga dari masa kecilnya takut Tuhan, dan diajari selalu mengingat akan Tuhan dan berdoa selalu pada Tuhan. Lihatlah ketika Yusuf dibuang ke negeri orang, yaitu ke Mesir. Itu juga yang dilakukan Yusuf. Menghadapi segala masalah sampai dia pernah disangsi, dilempar ke penjara. Justru dari penjara itu dia diangkat Tuhan dari Perdana Menteri. Tuhan mengubah hukuman menjadi anugerah. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Kalau kita berdoa dengan tekun. Doa itu bukan sesuatu yang rendah nilainya. Tapi doa itu adalah sangat bernilai tinggi di mata Allah. Karena doa itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara, mari kita mengindahkan. Mari kita contoh teladani kehidupan Daniel ini. Walaupun awalnya sakit, dia harus dirampas dari tengah-tengah keluarganya, dibawa paksa ke negeri Babel. Tapi karena dia sudah dibekali dengan takut Tuhan, dibekali dengan punya Tuhan dalam hidupnya, dia belajar menerima keadaan dan menjalaninya bersama Tuhan. Dan akhirnya dia sukses. Dia bisa melewati semua dan dia berhasil. Saudara, mari kita teladani. Hanya satu, tidak susah dan tidak banyak-banyak yang menjadi persyaratan kesuksesannya, yaitu membiasakan berdoa. Puji Tuhan, doa adalah mengubah segala sesuatu. Doa adalah kunci kesuksesan. Doa adalah kekuatan menghadapi segala pergumulan. Jadi banyak sekali manfaat doa dalam hidup kita. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sembah Tuhan Allah yang